Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dalam menyikapi perkembangan ekonomi dunia yang telah berdampak pada perekonomian banyak negara, termasuk Indonesia, pemerintah bersama-sama dengan otoritas moneter, yaitu Bank Indonesia dan OJK, Otoritas Jasa Keuangan, telah bersama-sama melakukan langkah-langkah dalam upaya menciptakan kondisi ekonomi makro yang kondusif. Telah dilakukan upaya stabilisasi fiskal dan moneter, termasuk di dalamnya adalah pengendalian inflasi. Kita terus menggerakkan mesin pertumbuhan dengan mendorong percepatan belanja pemerintah melalui peningkatan daya serap anggaran dan juga melakukan langkah-langkah penguatan neraca pembayaran. Langkah-langkah konkret yang telah dilakukan pemerintah antaranya adalah pengendalian harga komoditi pokok seperti BBM dan pangan, kemudian pembentukan tim evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran, dan yang ketiga pembentukan badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit untuk mendorong pemanfaatan biodiesel 15%, sehingga dapat mengurangi impor BBM dan meningkatkan harga ekspor kelapa sawit. Pemerintah juga telah melakukan langkah-langkah untuk melindungi masyarakat dan menggerakkan ekonomi pedesaan dari melemahnya ekonomi nasional. Perlu kami sampaikan bahwa pemberdayaan usaha mikro dan kecil telah diberikan penyaluran kredit usaha rakyat dengan tingkat suku bunga yang rendah, yang dulunya 22-23% menjadi 12% yang disubsidi dari pemerintah. Kemudian percepatan pencairan dan penyederhanaan pemanfaatan dana desa untuk pembangunan infrastruktur di pedesaan secara padat karya, dan juga penambahan alokasi beras sejahtera Rastra bulan 13 dan bulan 14, artinya ada tambahan selama 2 bulan bagi masyarakat yang berpendapatan rendah. Namun langkah-langkah itu belum cukup. Pemerintah melanjutkan dengan berbagai upaya untuk menggerakkan ekonomi nasional. Untuk itu, hari ini pemerintah meluncurkan paket kebijakan tahap pertama September 2015 yang terdiri dari 3 langkah. Yang pertama, mendorong daya saing industri nasional melalui diregulasi, dibirokratisasi, serta penegakan hukum dan kepastian usaha. Ada 89 peraturan yang dirombak dari 154 yang masuk ke tim, sehingga ini bisa menghilangkan duplikasi, bisa memperkuat koherensi dan konsistensi, serta memangkas peraturan yang tidak relevan atau menghambat daya saing industri nasional. Juga sudah disiapkan 17 rancangan peraturan pemerintah, 11 rancangan peraturan presiden, 2 rancangan instruksi presiden, 63 rancangan peraturan menteri, dan 5
aturan lain. Selain itu, pemerintah juga melakukan langkah penyediaan izin, memperbaiki prosedur kerja perizinan, memperkuat sinergi, peningkatan kualitas pelayanan, serta menggunakan pelayanan yang berbasis elektronik. Pemerintah berkomitmen menyelesaikan semua paket diregulasi pada bulan September dan Oktober 2015. Jadi nanti ada akan ini paket pertama, nanti ada paket kedua, dan mungkin ada paket ketiga akan secara konsisten kita lakukan terus. Yang kedua, mempercepat proyek strategis nasional dengan menghilangkan berbagai hambatan, sumbatan dalam pelaksanaan dan penyelesaian proyek strategis nasional, antara penyediaan izin, penyelesaian tata ruang dan penyediaan lahan, percepatan pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta diskresi dalam penyelesaian hambatan dan perlindungan hukum. Pemerintah juga memperkuat peran kepala daerah untuk melakukan dan atau memberikan dukungan percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. Yang ketiga, meningkatkan investasi di sektor properti. Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mendorong pembangunan perumahan khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah, serta membuka peluang investasi yang lebih besar di sektor properti. Saya ingin menekankan di sini bahwa paket kebijakan ekonomi ini bertujuan untuk menggerakkan kembali sektor real kita, yang akhirnya memberikan fondasi bagi lompatan kemajuan perekonomian kita ke depan. Saya meyakini paket kebijakan ekonomi tahap pertama September 2015 ini akan memperkuat industri nasional, akan mengembangkan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, akan memperlancar perdagangan antar daerah, akan membuat pariwisata semakin bergairah, akan menjadikan kesejahteraan nelayan semakin membaik dengan menaikkan produksi ikan tangkap dan penghematan biaya bahan bakar sebesar 70% melalui konversi minyak solar ke LPG. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, pemerintah tidak mungkin bisa bekerja sendirian. Pemerintah membutuhkan kerjasama, membutuhkan kebersamaan, membutuhkan dukungan. Mari bersatu, bergotong royong, bersama-sama menghadapi tantangan melemahnya perekonomian global. Saya ingin menegaskan bahwa pemerintah tidak sekedar memiliki komitmen menggerakkan ekonomi nasional dengan meluncurkan paket kebijakan ekonomi ini, tetapi pemerintah juga sangat serius dalam melaksanakan komitmen paket kebijakan ini. Saya dibantu oleh Wakil Presiden serta seluruh anggota Kabinet akan memimpin langsung pelaksanaan paket kebijakan ekonomi ini, sehingga langkah-langkah terobosan untuk menggerakkan ekonomi nasional benar-benar terwujud dengan baik. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lebih detailnya nanti akan mungkin disampaikan oleh Menko Perekonomian. Terima kasih. Terima kasih. Menambahkan yang disampaikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, kami dari Bank Indonesia selaku otoritas moneter juga menyampaikan kebijakan-kebijakan yang kami keluarkan di September 2015. Kebijakan-kebijakan yang kami keluarkan adalah kebijakan yang telah kami koordinasikan dengan pemerintah, khususnya pemerintah pusat, dan dengan otoritas terkait, khususnya otoritas jasa keuangan. 5 paket kebijakan Bank Indonesia September 2015. 1. Memperkuat pengendalian inflasi dan mendorong sektor real sisi supply perekonomian. A. Memperkuat koordinasi TPI, Tim Pengendali Inflasi, dan Tim Pengendali Inflasi Daerah
dalam rangka akselerasi implementasi roadmap pengendalian inflasi nasional dan daerah. Pada saat sekarang ini sudah ada lebih dari 430 TPID di seluruh Indonesia dan sudah memiliki roadmap pengendalian inflasi. Kami ingin meyakinkan koordinasi akan dilakukan untuk implementasi itu. 1B, memperkuat kerjasama ekonomi dan keuangan daerah antara Bank Indonesia dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk meyakinkan ekonomi dan keuangan di daerah juga bisa mempunyai derap langkah yang baik mengikuti derap langkah di pemerintah pusat. Perlu dilakukan kerjasama antara Bank Indonesia dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini. 2. Memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah. A. Menjaga market confidence atas pasar falas melalui pengendalian volatilitas nilai tukar rupiah. B. Memelihara market confidence atas pasar surat berharga negara melalui pembelian di pasar sekunder dengan tetap memperhatikan dampaknya pada ketersediaan surat berharga negara bagi inflow dan likuiditas pasar uang. Ketiga, memperkuat pengelolaan likuiditas rupiah. A. Mengubah mekanisme lelang reverse repo surat berharga negara dari variable rate tender menjadi fixed rate tender, menyesuaikan pricing reverse repo SBN dan memperpanjang tenor dengan menerbitkan reverse repo SBN 3 bulan. B. Mengubah mekanisme lelang sertifikat deposito Bank Indonesia dari variable rate tender menjadi fixed rate tender dan menyesuaikan pricing SDBI serta menerbitkan SDBI tenor 6 bulan. C. Menerbitkan kembali sertifikat Bank Indonesia bertenor 9 bulan dan 12 bulan dengan mekanisme lelang fixed rate tender dan menyesuaikan pricing. 4. Memperkuat pengelolaan supply dan demand falas. A. Menyesuaikan frekuensi lelang foreign exchange swap dari 2 kali seminggu menjadi 1 kali seminggu. B. Mengubah mekanisme lelang term deposit falas dari variable rate tender menjadi fixed rate tender, menyesuaikan pricing dan memperpanjang tenor sampai dengan 3 bulan. C. Menurunkan batas pembelian falas dengan pembuktian dokumen underlying dari yang berlaku saat ini sebesar 100.000 menjadi 25.000 per nasabah per bulan dan mewajibkan penggunaan NPWP. D. Mempercepat proses persetujuan utang luar negeri bank dengan tetap memperhatikan azas kehati-hatian. Yang kelima, langkah-langkah lanjutan untuk pendalaman pasar uang. A. Menyediakan fasilitas swap hedging untuk mendukung investasi infrastruktur dan sekaligus memperkuat cadangan devisa. B. Menyempurnakan ketentuan tentang pasar uang yang mencakup seluruh komponen terkait pengembangan pasar antara lain instrumen, pelaku, dan infrastruktur. Demikian kebijakan yang kami dapat sampaikan dari Bank Indonesia September 2015. Terima kasih. Saudara-saudara sekalian, seperti diketahui beberapa waktu lalu Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan beberapa kebijakan. Ya, saudara, Anda baru saja menyaksikan pengumuman resmi dari Presiden Jokowi terkait dengan paket kebijakan ekonomi yang memang dibentuk untuk kembali menggerakkan sektor ekonomi real di Indonesia. Yang menjadi fokus adalah dalam paket kebijakan tahap pertama ini adalah deregulasi atau adanya perubahan perombakan aturan. Total ada 89 peraturan yang dirombak dari 154 aturan yang dianggap tumpang tindih sehingga menghambat lancarnya
laju investasi di Indonesia dan juga dianggap menghambat daya saing. Dan selain itu juga pemerintah berjanji untuk memperbaiki sistem perizinan. Tujuannya adalah nantinya untuk memperkuat industri nasional termasuk industri usaha mikro, kecil, dan menengah, dan diharapkan dapat menggerakkan kembali perekonomian Indonesia yang sempat lesu. Dan tadi juga Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo menyampaikan bahwa ada pula kebijakan yang diambil Bank Indonesia pada September 2015 ini, diantaranya dalam memperkuat pengendalian inflasi dan juga memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah. Untuk paket kebijakan ini, target pemenuhannya adalah termin September hingga Oktober 2015. Betul sekali. Dan kita selanjutnya ini, Saudara, ada informasi